Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat 2 bolu gulung dengan menggunakan 2 oven tangkring yang berbeda. Jadi yang pertama saya menggunakan otang atau oven tangkring yang pertama tadi di awal, dan yang kedua saya menggunakan otang seperti ini. Jadi ternyata untuk cara memanggang bolu gulung itu juga beda ya. Jadi simak terus ya videonya dari awal sampai akhir. Bismillah. Jadi untuk yang pertama saya pakai otang Bima seperti ini. Bukaannya itu dari samping, dan di bagian atasnya itu ada lubang udara yang bisa dibuka tutup seperti ini. Yang kedua saya pakai otang Bima juga, cuma model yang lebih lama ya. Ini bukaannya dari atas, dan di atas tidak ada lubang udara seperti otang yang pertama tadi. Baik, langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama kita lelehkan dulu margarin sebanyak 65 gram. Letakkan di atas air yang dipanaskan, aduk, tidak perlu menunggu sampai semuanya meleleh, bisa langsung diangkat. Lalu kita lanjutkan diaduk di atas meja sampai benar-benar mencair dan bisa disisihkan. Untuk adonannya pakai 3 butir telur dan 45 gram gula pasir, tepung terigu sebanyak 35 gram, 5 gram susu bubuk, dan juga 5 gram tepung maizena. Tambahkan vanili bubuk 1/4 sendok teh dan juga 3/4 sendok teh SP. Ini tidak penuh 1 sendok teh ya. Aduk dulu dengan mixer kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi hingga adonannya itu mengembang putih kental berjejak seperti ini. Jika sudah, ambil setengah sendok makan adonan, ini akan dipakai untuk membuat motif. Ini bisa dikurangi ya, ini kayaknya kebanyakan. Dan sisanya tuangi dengan margarin yang sudah dicairkan tadi. Aduk dengan speed paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Lalu ratakan dengan menggunakan spatula. Pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Tuang adonan ke loyang ukuran 22, tinggi 4 cm, tidak perlu dioles apapun, cuma dialasi dengan kertas roti. Kalau mau dioles boleh juga, tapi di bagian bawahnya aja ya, di dasarnya, supaya kertas rotinya itu nggak geser-geser atau gerak gitu. Kemudian kalau sudah kita ratakan adonannya, pecahkan gelembung udaranya menggunakan tusuk sate seperti ini. Ini juga berfungsi untuk meratakan adonan di dalam loyang. Nah, jika sudah, ini bisa kita hentak-hentakan beberapa kali supaya gelembung udaranya juga bisa pecah. Untuk adonan motif saya tambahkan pasta coklat secukupnya aja, aduk rata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk motifnya bebas ya, sesuai dengan keinginan masing-masing aja. Untuk contoh motif yang lain bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya. Jujur aja ya, untuk kali ini saya itu agak-agak bingung mau bikin motif apa lagi. Jadi ini kayaknya agak-agak asal, mohon maaf kalau hasilnya itu kurang bagus atau kurang rapi. Jadi kalau mau lihat motif-motif lain yang lebih bagus, bisa cek di video saya yang sebelumnya ya. Nah, jangan lupa ovennya sudah dipanaskan sebelumnya. Ini saya sudah panaskan sekitar 10 menit. Nah, gunakan api yang besar seperti ini ya. Kemudian kita buka ovennya dan letakkan loyangnya di rak tengah atau nomor 2. Ini saya alasi dengan loyang lagi supaya nanti bagian bawahnya tuh nggak langsung kena api gitu, jadi nggak terlalu gosong. Oven dengan api besar kurang lebih 7-10 menit. Nah, ini untuk lubang atasnya ditutup. Oven kurang lebih 7-10 menit ya, sampai permukaannya itu berkulit atau kecoklatan. Nah, ini sudah sekitar 8-10 menit ya saya oven, sudah mulai kecoklatan. Kemudian ini tadi saya ada merebus air. Ini airnya hangat ya, nggak terlalu panas gitu. Letakkan di wadah yang tidak bocor gitu ya, supaya nggak rembes. Kemudian masukkan ke bagian dasar loyang. Tutup oven dan ubah api besar tadi jadi api sedang. Ini oven lagi sekitar 5-7 menit. Jangan lama-lama, nanti hasilnya itu terlalu kering, bisa patah saat digulung. Jadi fungsi air panas tadi untuk melembabkan kue supaya tetap lentur saat digulung. Nah, ini sudah sekitar 5 menitan saya oven dengan api sedang. Bisa kita lihat permukaannya sudah kering. Nah, ini pas dipencet seperti ini tidak ada bunyi pes-pes gitu ya, bekas jari juga tidak berjejak, berarti ini sudah matang. Bisa langsung kita sisir bagian pinggirannya. Jadi total saya memanggang ini kurang lebih sekitar 15-18 menit aja. Nah, kalau sudah, ini kita keluarkan dari loyang dan lepas kertas rotinya secara perlahan. Nah, bisa diperhatikan biasanya kalau pakai otang itu bagian pinggirannya terlalu kering ya. Jadi kalau misalnya terlalu kering, ini bisa diiris tipis. Tapi untuk kali ini tidak, jadi aman, masih
dipegang itu masih lentur, jadi bisa langsung digulung seperti ini tanpa isian. Ini masih dalam keadaan panas. Saya buka kembali dan saya isi dengan selai, diratakan seperti ini. Sebelum digulung jangan lupa siapkan scraper seperti ini, kemudian langsung aja kita tekuk bagian ujungnya karena tadi sudah digulung, jadi untuk gulung yang kedua kali ini akan lebih gampang. Nah seperti ini, padatkan kemudian bisa diangkat dan dibalik. Nah kayak gini, kita lihat hasilnya, ini nggak lengket sama sekali, alhamdulillah. Kemudian kita padatkan dengan menggunakan scraper gulungannya ya. Ini supaya gulungannya itu lebih bulat dan gak gampang kebuka. Setelah itu ini bisa didiamkan sampai set sekitar setengah sampai 1 jam, atau kalau mau lebih lama lagi juga bisa. Bisa didiamkan di suhu ruang atau di dalam kulkas. Nah ini yang sudah saya diamkan sekitar 1 jam. Saya tadi bikin 2 ya. Bisa dilihat ini kulitnya nggak lengket atau nggak terkelupas sama sekali ya, walaupun cuma menggunakan otang. Dan ini yang kedua kali saya bikin, ini sama pakai otang yang tadi juga, dan caranya juga sama, diletakkan di rak yang nomor 2. Nah jadi caranya seperti tadi ya, letakkan di rak tengah dan untuk lubang atas ditutup. Kemudian di oven dengan api besar sekitar 7-10 menit. Letakkan air hangat, kemudian api besar itu kita ubah menjadi api sedang dan oven lagi sekitar 5 menitan. Nah ini dia hasilnya. Ini tadi saya bikin 2 roll, jadi hasilnya itu banyak. Nah gimana, jadi walaupun cuma pakai otang, kalian bisa belajar untuk membuat bolu gulung. Bismillah, yuk langsung aja kita cobain. Ini pas dipotong kerasa banget lembut dan moist. Jadi teksturnya itu lembab ya, nggak kering sama sekali. Baik, kita langsung ke resep yang kedua. Ini saya menggunakan otang yang beda lagi. Jadi di sini saya akan menggunakan otang Bima juga, cuma untuk bagian atasnya itu tidak ada lubang atasnya ya. Jadi tertutup gitu. Untuk resepnya saya menggunakan 6 butir telur dan dicampur dengan gula pasir. Ini takaran sendoknya bisa dilihat di sini. Jadi ini masih pakai metode all in one ya. Setelah itu campur dengan tepung terigu dan juga 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan juga vanili bubuk sekitar 1/4 sendok teh. Dan tambahkan 1 sendok teh Munjung cake emulsifier, saya pakai SP. Ini saya pakai SP itu sekitar 1,5 sendok teh ya kalau tidak Munjung. Kemudian aduk dulu dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur rata. Lalu naikkan kecepatan mixernya secara bertahap hingga kecepatan tinggi hingga adonannya mengembang kaku kental berjejak seperti ini cukup. Untuk motif ambil adonan secukupnya. Dan ini bisa kita sisihkan dulu. Ini kayaknya saya kebanyakan yang ngambilnya 2 sendok makan. Seharusnya sekitar setengah sendok makan aja kayaknya sudah cukup. Kemudian dikasih pasta coklat secukupnya aja, aduk rata dan masukkan ke dalam plastik segitiga. Tuangi margarin di sisa adonan. Aduk speed paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Jadi di tahap ini jangan lama ngaduknya, nanti adonan bisa turun. Jika sudah, ratakan lagi dengan menggunakan spatula, aduk balik atau aduk lipat sampai semua margarinnya benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Untuk loyangnya saya pakai loyang zigzag seperti ini, ukurannya itu 28x30, diolesi dengan margarin agak tebal dan ditaburi dengan tepung terigu. Jika tidak ada loyang seperti ini, kalian bisa pakai loyang ukuran 28x28, tingginya 4 cm. Pecahkan gelembung udaranya, kita hentak-hentakan seperti ini, dan setelah itu bisa dikasih motif. Untuk motifnya bebas, sesuai keinginan masing-masing aja. Oh iya, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Nah untuk membentuk motifnya saya menggunakan tusuk sate seperti ini, gampang banget, tinggal dijalanin atau diputar aja kayak gini, bisa dilihat di video. Nah jika sudah, ini bisa langsung kita panggang. Jangan lupa untuk oven wajib untuk dipanaskan terlebih dahulu sekitar 10-15 menit.
Gunakan api yang besar juga untuk otang. Nah, otangnya seperti ini ya, bukaannya itu dari atas dan lubangnya cuma ada di bagian belakang itu yang kelihatan. Di bagian atasnya itu tidak ada lubang. Maaf, saya tidak terekam untuk lubang bagian atas atau di atapnya itu. Jadi ini saya letakkan di rak paling atas atau rak nomor 3. Kemudian panggang sekitar 10 menit. 10 menit pertama tadi saya pakai api besar ya. Nah, ini setelah 10 menit permukaannya sudah kering kecoklatan, kita letakkan juga air hangat di bawah. Fungsi air panas supaya adonan kuenya itu tetap lembab ya, jadi nanti pas digulung tetap lentur. Kemudian ini kita ubah api besar jadi api sedang, dan ini bisa kita oven lagi sekitar 10 menit ya. Ini tidak mesti 10 menit ya, bisa sekitar 5 sampai 8 menit juga bisa, tergantung oven masing-masing. Nah, ini dia hasilnya sudah matang ya. Ini totalnya kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, tergantung oven masing-masing. Langsung aja sisir bagian pinggirannya, kemudian kita balik di atas kertas roti seperti ini. Olesi dengan selai lalu diratakan. Kalau pakai buttercream tunggu sampai dingin. Kalau sudah, ini bisa langsung digulung. Ini masih dalam keadaan panas. Kemudian bisa dipadatkan dengan menggunakan scraper atau penggaris besi. Di sini saya pakai scraper plastik. Jadi ini kita padatkan supaya nanti gulungannya itu nggak gampang kebuka dan lebih set gitu ya. Kemudian ini bisa didiamkan sampai gulungannya itu set sekitar setengah sampai 1 jam. Nah, ini yang sudah saya diamkan, bisa dilihat hasilnya itu nggak lengket sama sekali. Untuk hasilnya bisa dilihat perbedaan dari kedua otang tadi. Yang pertama itu kulitnya masih agak sedikit basah walaupun tidak lengket ya. Tapi untuk otang yang kedua ini, walaupun sudah lama ya otangnya, ini otang jadul gitu, tapi untuk kulitnya itu hasilnya itu lebih kering, agak-agak mirip dengan saya mengoven bolu gulung dengan menggunakan oven gas. Jadi bisa dilihat permukaannya itu lebih kering gitu ya, lebih bagus. Dan untuk hasilnya sama aja sih sebenarnya, tetap lembut, empuk, dan moist gitu. Nah, ini akan saya iris-iris dulu. Untuk ukurannya ini lumayan besar, jadi jumbo gitu. Untuk ketebalan irisannya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing aja. Bisa dilihat ini pori-porinya halus ya. Dan kalau mau dibungkus bisa dikemas dalam plastik OPP seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya cara saya memanggang bolu gulung dengan menggunakan dua otang yang berbeda. Tapi untuk cara ini belum tentu sama di otang yang teman-teman gunakan karena setiap otang itu berbeda-beda. Tapi kalau mau dicoba dulu silahkan, semoga bisa cocok dan bisa bermanfaat ya video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.